Tepangkeun wastapun desa Jakarta di Kecamatan Cipangkul. Tepangkeun wastapun desa Jakarta Maduka di Kecamatan. Tepangkeun wastapun Bayangriana wakil Kecamatan Panjalu. Tepangkeun wastapun Kinayang ada di Kecamatan Cijinggi. Terus Tepangkeun wastapun Dewi kawin di Kecamatan Ciamis. Nis. Tepangkeun wastapun Siti Zara wakil di Kecamatan Ciamis. Tepangkeun wastapun Doko Muhammad Ilal kawin di Kecamatan Ranca. Tepangkeun wastapun Muhammad Isanawi Kecamatan Purwodadi. Terus Tepangkeun wastapun Muhammad Ilal Saputra wakil di Kecamatan Bariki. Baik. Tepangkeun wastapun Deuza Naura wakil di Kecamatan Ciamis. Tepangkeun wastapun Yusuf Muhammad Ikhlas Musnad di Kecamatan Penaman. Ya. Tepangkeun wastapun Arya Mustiada di Kecamatan Cisaga. Tepangkeun wastapun Lia Adaya kawin di Kecamatan Lubu. Tubuh. Tepangkeun wastapun Indah Dina wakil di Kecamatan Sedaru. Seandainya Tepangkeun wastapun Imam Apati kawin di Banjaran. banjarannya di desa mana? Di Kalijaya. Jaya, Duren ya, Jaya. Tepangkeun wastapun Pikiran Wasupika Rini di Palu Banjar. Banjalu. Perhatian. Tepangkeun wastapun Ina Tinggal Mulyana kawin di Kecamatan Ciamis. Ciamis. Terus Tepangkeun wastapun Midas Pinul Aini kawin di Kecamatan Cisaga. Cisaga. Tepangkeun wastapun Kadia Reda kawin di Kecamatan Ciamis. Ciamis. Tepangkeun wastapun Nabiya Mahariri wakil di Kecamatan Panjuan. Tepangkeun wastapun Febiani Minta Bisuma di Kecamatan Penawangan. Penawangan. Tepangkeun wastapun Ratu Oleh Manila kawin di Kecamatan Semarang. Komentari. Oh itu. Tepangkeun wastapun Pawai kawin di Kecamatan Ciamis. Ciamis. Banyak. Tepangkeun wastapun Ali Fadil wakil di Kecamatan Cimahi. Cipaneng. Ya. Tepangkeun Nabi Abi dan Jelasan Kairawan wakil di Kecamatan Ciamis. Ciamis. Tepangkeun wastapun Pemasapan Melani di Kecamatan Cidenggi. Tepangkeun wastapun Anissa Sarisadania kawin di Kecamatan Cidahu. Terus. Tepangkeun Arianti Devian Nunggal Serbandan di Kecamatan Taipei. Kemudian awali penumbangan, terus nanti lapor kerjasama saya ya yang tidak tahu kan lagi ayah Hawa Teresa Jauh Putih saya tidak kasih saya tadi kebanyakan Ciamis ya. Jadi kalau Ciamis misalkan hanya mau reputasi mau ubah Ciamis mau bikin kawasan wisata buatan kalau kumat itu oleh Kudupan gitu loh. Jadi apa yang menjadi pembeda? Ya, yang menjadi pembedanya adalah ternyata kita punya sejarah panjang dan kita ini adalah dibenarkan oleh seluruh sejarawan dan akademisi bahwa betul kawasan Ciamis ini dulunya adalah menjadi salah satu pusat kerajaan Galuh sebelum berpindah-pindah ke beberapa tempat. Paling lama ini ada di wilayah Ciamis. Secara teritorial itu sampai ke Surabaya dan ujung Galuh. Bahkan di Deli Serdang, Kesultanan Serdang itu ibu kotanya namanya Galuh. Di Tunku Rio yang sering bolak-balik ke sini, dia adalah cucu dari Sultan Serdang, selalu bicara bahwa saya baru mau umur mendekati 50 baru menginjak Galuh itu ternyata di Ciamis, sementara ibu kota kerajaan Deli Serdang itu kota Galuh gitu. Jadi dan Deli Serdang itu kerajaannya baru 370 tahunan. Galuh Cahyaning Ratu Galihna kan itu hadir. Galuh Cahyaning Ratu Galihna diweningati Galihna di Galuh. Galuh itu tengahnya pohon itu Galuh. Di Galuh Cahyaning Ratu Galihna diweningati Galihna di Galuh. Leuweung lawang pangkalungan partimuan panulisan nulis nunalisan ke lisan dengan kerundayan anu musti lain minggu
Gusti. Yaitu kalimat itu yang ada di situs siaga yang dijadikan dasar termasuk objek kita belajar soal sejarah dan falsafah agama. Karena setelah Pak Bupati Pak Herdian selalu memakai ini namanya kembang Cakra Rahayu Kancana, dan di prasasti Kawali ini ada di 3 prasasti dari 6, ketiga ada ininya, ada kembang cakranya. Karena angin disimbolkan warna kuning, maka tiap kali aya ngosok di pasangan bendera kuning, artinya eta aya keluar. Karena nyawa itu adalah ruh, itu seperti angin maka keluar dari badan kita, maka tiap kali aya simbol warna kuning diartikan pasti orang Indonesia salah dan jadi tulisan apa aya mau. Itu menceritakan soal siapa raja yang bertahta, luasnya kemana saja, terus kemudian aturan larangnya apa saja. Sama proses di Batu Cangga, terus kemudian termasuk yang dari Kalimantan dan lain sebagainya, itu baru bicara soal raja yang bertahta dan menguasai berapa luas. Hari ini semua orang bisa punya stasiun TV, punya yang lain itu sendiri, sehingga dunia semua tahu. Nah ini yang sedang kita gembar-gemborkan dan publikasikan. Kenapa? Karena pada saat dunia tahu, dunia terperangah. Kenapa ini simbolnya? Dari Ciamis tidak di Timur Tengah yang diturunkan Nabi. Bicara soal aspek kebahagiaan, aspek dunia akhirat. Kenapa tidak di Eropa, di Amerika yang hari ini mengklaim sebagai negara yang paling maju? Kok ini hanya di Ciamis, di lembur PKS gitu. Tepatnya di Kawali gitu. Kenapa? Nanti orang akan bertanya-tanya, ada apa di era 9 sampai 11? Jadi tatanan konsep yang seperti apa yang diterapkan di kawasan Ciamis sehingga masyarakatnya itu untuk terlalu dari 105 tahun zamannya era Eskawasi tidak pernah ada peperangan, jangankan perang, bencana pun pelengkapan tidak ada. Nah, itu jadi karena sudah sangat balance antara bicara material dunia dan akhirat, antara kerja dan doa. Jika harus biasa di era itu. Kita kan seringkali loba gerak, loba gawe, loba anggaran teh, tapi kurang doa. Pulau jadi kerajaan Sunda, Pulau Citarum, makanya Tarum Mangga, Wetan Citarum jadi kerajaan Tarum. Ya bagaimana? 612 Masehi itu hampir bertepatan dengan ditetapkannya era kenabian Nabi Muhammad SAW. Ya benar, karena kita sudah punya sistem bagus, akhirnya orang rumah tangga itu nyaman punya anak, punya keturunan aja dari raja. Ada yang tahu teman saya? Tahu. Nah itu adalah masih Bupati Galuh yang diambil dari keturunan Raja Prabu Kuning ini adalah turunan selanjutnya dari Prabu Siliwangi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk saya bertanya. Pertanyaan saya yaitu tentang masa selanjutnya Kerajaan Galuh. Pertanyaannya, kan di sini ada pemerintahan Sultan Agung sebagai Raja Mataram pada tahun 1613. Raja Mataram itu tadi dimulai dari Sunda juga. Nah, pertanyaannya, kenapa Mataram bisa bangkit dari Sunda, dan Sunda itu kenapa bisa jadi daerah yang paling penting, atau kenapa bisa jadi kerajaan yang menjadi daerah ibu kota? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkan Bapak Wasapun Reina Tunggal Mulyana kawin di Kecamatan Ciamis.
dari Citumaros terkait dengan tadi Pak, yaitu salah satu prasasti yang ada di Kawali, Kembang Cakra Rahayu Kencana, dan itu pun menurut saya menjadi salah satu identitas sendiri untuk Kecamatan Ciamis, dan ini pun menjadi yang saya sampai saat itu pertanyakan gitu Pak, karena saya sudah lama juga mengikuti dari dinas pariwisata, terus kalau ada kegiatan-kegiatan juga saya selalu melihat ada simbol tersebut, dan baru tahu saat ini terkait dengan adanya simbol dari tersebut. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah adakah Pak aturan atau aturan tersendiri dari penggunaan identitas Kembang Cakra Rahayu Kencana tersebut? Apakah kita boleh untuk melakukan inovasi dalam hal pembuatan suatu produk-produk kreatif yang bisa kita manfaatkan dengan adanya identitas tersebut, sehingga diharapkan Kabupaten Ciamis ini bisa dikenal oleh masyarakat lebih luas, khususnya masyarakat Jawa Barat, dengan adanya simbol tersebut? Mungkin itu aja Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sudah terpampang di mana-mana, dan saya punya batik Kembang Cakra. Sekarang pada saat saya pakai ke Jogja kemana pasti tanya ini batik apa. Kalau saya pakai batik umum, orang nggak nanya. Jadi nanti boleh itu jadi apa, jadi batik, baju, jadi kerajinan, jadi apa gitu. Dan ini yang pentingnya kita punya akar. Jadi saat ini saat inovasinya orang, saat ngarang-ngarangnya orang itu kalau tidak punya bahan akar itu susah mengembangkan kreativitas. Nah di kita punya sekali banyak bahan yang itu bersumber dari masa lalu, tinggal kita kembangkan gitu loh. Seperti misalkan ini, pada saat Pak Bupati pakai, sekarang ribuan orang pakai ini, berdampak ekonomi karena banyak pengrajin yang bikin pin, kemudian dipakai, tiap kali tahunya pasti beli pin ini. Tapi kalau kita peradaban yang kita bangun tidak berakar, bersumber pada sesuatu yang sudah teruji, dipakai, itu biasanya coba-coba, kalau ada gagal, bikin sistem baru yang lebih baik, tapi ternyata tidak lebih baik. Bahasa Sundana, kahandap dulu akaran, kalau dulu sirungan. Namun kahandap melancarkan akan membuat sirungan pasti halus. Itulah peradaban postmodernisme itu adalah bukan membuat peradaban baru, tapi melanjutkan, menginovasi, dan kemudian mengkreasikan tinggalan-tinggalan masa lalu menjadi lebih aktual, lebih kekinian. Gitu. Tapi kalau kita ngarang pisang, kayak itu dan kayak di Eropa sana itu kan hampir semuanya tata nilainya dibuat dengan karangan, tidak berdasarkan akar budaya. Karena benua Amerika itu penduduk aslinya India itu dihabisi, sehingga Amerika hari ini menjadi negara yang memang baru tinggal berdasarkan kalkulnya. Memang seperti ini seperti mana, tapi orangnya nilainya kita bertanya juga sampai kapan mereka bisa maju. Ya, karena tata nilai, tata moral dan sebagainya tidak dikaitkan pada akar sejarah. Jadi kalau kita tidak punya akar sejarah yang kuat, maka kalau ketersinggungan, nah zaman terbuka akar, bukan akar kalau ketersinggungan, pasti lupa kan kekalayangan karena mengajarkan akar ke sirung. Jangan melupakan kekalayangan dari makanan akar, curingan. Kita jangan jadi bangsa curi, terbuka akar dari sini budaya. Tapi berhubungan segala. Terus dikaitkan ke pertanyaan kedua, jadi kenapa itu satu, selain dari proses periodisasi sejarah, pasti sejarah itu surut ya, pasang surut. Nah di era itu memang kita sedang surut pengaruh Garut. Kenapa pengaruh Garut surut? Karena orang Garut itu tidak mengenal ekspansi. Gitu. Jadi orang selalu nominatnya tidak menambah teritorial wilayah. Ada plus minusnya bagi sebuah komunitas yang tidak ingin mengekspansi, memperluas jajahan wilayahnya, maka dia akan kreatif sehingga lahirlah dari Garut ilmu pertanian. Dulu Leiden Institute pernah mempamerkan buku-buku purba tertua, salah satunya ternyata punya kita tentang teknologi pertanian yang di abad ke-8 itu sudah ada yang mencatat ternyata, tapi bukunya ditutup, orang tuh bisa mawah ini gitu. Karena kurang akhirnya jadi negara disebutnya administrasinya Indonesia, sementara buku di bawah lain Indonesia.
Jadi orang warga Indonesia ini mau buka Leiden Institute dari direct karena dianggap bukan dari pewarisnya. Itu jadi orang karena memang kita tidak mengekspansi, akhirnya kita kreativitasnya lahir. Paham bagaimana ada lahanan sakit-kina, bangun biasa sa kintal menjadi 2 kintal, lahirlah ilmu pertanian. Terus yang kedua, makanya nanti berkaitan karena konsep NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia memang prototipenya digagas dari Majapahit karena satu-satunya kerajaan Nusantara yang punya visi daya jelajah sampai dengan ke Thailand, ke Myanmar itu hanya kerajaan Majapahit. Sementara kerajaan-kerajaan yang lainnya tidak terlalu memperluas wilayahnya, termasuk Galuh. Nah, kenapa di Galuh juga tidak senang terhadap ekspansi? Karena bagi Galuh itu bertentangan dengan hukum tadi Mampu Rahim. Tidak boleh menjajah wilayah orang Galuh mampu gitu, menjajah Bahlul. Karena hukum berikutnya harus mengakui yang hak. Itu di poin 8 yang 50 Rahim 10 poin itu. Nah, terus kenapa? Tapi bisa 1400 tahun tidak putus. Dinasti kerajaan yang paling lama di dunia itu adalah dinasti Abbasiyah, 6 abad. Sampai berikutnya berakhir di Turki. Nah, di kita 1400 tahun. Kenapa bisa langsung begitu? Karena kita dikenal ada sistem Tritampu di Buana. Jadi Tritampu di Buana ini adalah satu-satunya sistem bukan satu-satunya sistem yang dari abad kedua Masehi itu sudah berlaku di tataran kerajaan Sultan. Apa saja itu? Jadi yang namanya raja di Galuh di Sudan itu tidak pernah bisa ditato seperti raja-raja Mongol misalkan, seperti raja-raja Turki sekalipun yang bisa tebas anaknya, bisa tebas adiknya, di kita nggak boleh. Kenapa raja tidak diktator? Karena dikontrol oleh institusi lembaga. Rama, Resi, Ratu. Ratu ini raja, Rama ini kolot, Resi ini adalah Madita. Jadi saya misalkan nih bupati, hari ini kan ibaratnya begitu, saya rajanya, itu Ramanya Rais. Rais itu tidak bertahta di istana, tapi dia di padepokan. Begitu saya salah, maka dia datang, kamu raja salah. Dan pernah itu Raja Aryan Banget di impeachment. Terus kasihan kita diganggu dulu. Jadi pada saat raja dalam kesalahan menang, maka si turun mengingatkan, kalau nggak mengingatkan turunlah keluar surat di impeachment. Nah, hari ini Ratu Ramarsi itu oleh Montesquieu di abad 17 dimunculkan dalam istilah ilmu baru namanya trias politika, dikenal dengan istilah eksekutif, yudikatif, legislatif. Presiden dikontrol oleh legislatif dan yudikatif sehingga tidak sembarangan. Nah, kontrol sistem seperti itu bahwa yudikatif, legislatif di Sunda mesti abad kedua dipakai dengan konsep triadik tadi. Tritampu di Buana, Rama, Ratu, Resi. Ratu tugas nada gurat baku, makanya prasasti dibuat oleh para raja. Rama Naduratana jadilah pertanian, subak dan lain sebagainya, pengairan. Resi Nadurat cair, makanya para resi itu disucikan. Kalau mau ada acara-acara tradisional, acara-acara ritual, resi mengikuti pindokan di Bogor, di Haharewasan, jam-jam berharupat, cucut pakai akar cukup dimantrai, terus kemudian akhirnya diangkat jadi suci. Itu tugas resi. Resi Rama Ratu. Bedanya dengan konsep politika itu pemisahan kekuasaan. Legislatif kewenangannya kontrol budget, eksekutif pelaksana budget, yudikatif regulasi. Kalau dari Tritampu Buana itu bukan pemisahan tapi pembagian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan masih pegang handphone. Silakan ngonten sebanyak mungkin tentang Gatrik.
Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Dan pada kesempatan kali ini mereka sengaja bersilaturahmi dengan Pak Asisten. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita sekalian. Sampurasun. Yang saya hormati Pak Sekdis Budpora Kabupaten Ciamis. Pengakuan satu, catat. Yang kedua, bahwa setiap manusia ingin mendapat sebuah penghargaan, ingin diakui dan ingin dihargai. Materi yang harus disampaikan, bagaimana berinteraksi dan berkomunikasi dengan pemerintahan. Untuk itu kami persilahkan kepada para finalis, barangkali ada hal yang ingin dipertanyakan, disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak Sataracana, Nepangkeun wasta pun Ali Hersilianda, pewakil di Kecamatan Cisaga. Izin tumaros Bapak, terkait kan di bidang di dinas pariwisata itu ada yang namanya bidang pariwisata, terus terbagi dua, ada bidang destinasi dan aircraft tadi yang telah dijelaskan oleh Bapak Kadis ya, Pak Samatariana. Di sana pada bidang destinasi ada namanya Pokdarwis. Nah kebetulan di desa saya juga ada Pokdarwis. Namun sampai saat ini saya belum merasakan peran dari Pokdarwis itu sendiri. Bahkan ada ikon di Kecamatan Cisaga juga ya, khususnya di Desa Cipahurip, itu pengelolaan dari destinasi wisata yang ada di sana itu belum terlalu terekspos dan sebagainya seperti itu. Nah, bagaimana tindak lanjut mungkin dari pemerintahan terkait Pokdarwis ini seperti itu? Hatur nuhun. Satu Thomas Apokerali di Desa Pemalayan, Kecamatan Cibitik. Izin tumaros, apakah Bapak mempunyai saran program kerja atau advokasi untuk kami para finalis Mujian DJK tahun 2022 untuk dijalankan ke depannya? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun sadayana Bapak karena waktosna terpanggil Ustapun Reynaldi Galumulyana Kawiti Kecamatan Ciamis. Izin tumaros Bapak terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Bapak ya Pak, Bapak mengharapkan kepada kita sebagai pemuda untuk dapat mengharumkan atau membawa nama baik Ciamis ini dikenal oleh masyarakat lebih luas, khususnya masyarakat Jawa Barat. Mungkin yang ingin menjadi pertanyaan bagi saya adalah untuk saat ini apa yang dilihat oleh pemerintah Kabupaten Ciamis terkait dengan tantangan yang perlu untuk ditingkatkan atau dikembangkan terkait dengan hal kepemudaan di Kabupaten Ciamis. Itu saja Pak. Terima kasih. Hampir Wasta pun Yusuf memberi kelas menengah kawin di Kecamatan Perawanan. Tadi yang materi di Bapak Ketua Dinas Pariwisata terkait Cakra Rahayu Kencana. Nah, kenapa Cakra Rahayu Kencana tidak dibuat tubuh seperti bunga Rafflesia? Karena daerah lain tidak memiliki Cakra Rahayu Kencana dan itu bisa menjadikan daerah Ciamis lebih terkenal dengan bunga tersebut. Terima kasih. Di Neno Alia Cisaga ya, Sukabumi, terkait Pokdarwis. Pokdarwis kenapa sih harus ada kelompok sadar wisata? Nah ini salah satu mungkin upaya-upaya pemerintah bagaimana keterlibatan dari semua elemen ataupun unsur termasuk di dalamnya masyarakat ataupun organisasi kepemudaan untuk memajukan daerah atau desanya masing-masing. Jadi salah satunya itu banyak sekali perannya ya. Karena salah satu diambil apa sih yang utama peran Pokdarwis itu ya, kalau memang perannya Pokdarwis diminta untuk berperan dalam kelompok sadar, masuk dalam kelompok sadar wisata, tinggal kita tahu apa sih tentang pariwisata. Wisata itu butuh apa, perlu apa, dan gitu ya. Apa yang harus diperlihatkan gitu. Salah satu aja bagaimana peran Pokdarwis dalam rangka mempromosikan destinasi wisata
sebelum kita mempromosikan keluar, paling tidak kita harus mempromosikan dulu di internal. Ya, dari mulai bagaimana daerah itu bisa nyaman atau bahasanya banyak dikunjungi orang. Mungkin salah satunya kebersihannya. Sampai pesona tadi sampaikan Pak Budi, harus ada tamu dengan senyum segala macam. Termasuk dari bahasa. Itu peran-peran Darwis. Jadi tidak hanya kan gini, jangan sampai mohon maaf ketika ada wisatawan baik dari regional maupun dari mancanegara yang datang, ya, jangankan menjelaskan, ketika nanya juga udah acuhkan salah. Sehingga tugas kita Pokdarus itu menyampaikan, sosialisasikan terutama peran-peran Pokdarus di desa umpamanya ya untuk keluarga masyarakat desa tersebut. Jadi bagaimana membangun suatu karakter desa atau kultur yang berkembang di desa tersebut, itu salah satunya tanggung jawab Pokdarus. Bagaimana kita mempromosikan supaya tadi saya sampaikan gitu ya. Karena apa yang ingin kita pertontonkan atau kita perlihatkan dalam sebuah destinasi wisata tidak harus selalu memakai teknologi ataupun hal-hal yang misalkan menjadi glamor segala macam, tidak seperti itu. Tapi paling tidak dari sikap perilaku masyarakat di sekitarnya saja itu sudah merupakan hal yang mampu kita jual dan Kabupaten Ciamis. Ya, termasuk yang ketiga itu jadi gini, satu dulu itu tentang peran Mojang Jajaka khususnya untuk memajukan atau ikut andil partisipasi dalam pembangunan bencana. Banyak program pemerintah dan tidak sulit bahwa ini menjadi tanggung jawab kita semua. Dari sampaikan bagaimana masyarakat ini, terutama bangsa ini atau masyarakat Indonesia bisa sejahtera. Sama definisi sejahtera di sini tidak hanya kita banyak harta atau banyak yang disebut kampung-kampungan, enggak, itu tidak cukup ini. Tapi ketika hati tenangnya baik itu dengan sejahtera, badan sehat itu juga sejahtera. Ada tiga hal yang utama terkait IPN. Nah ini yang bisa nanti menjadi bekal apa sih yang harus saya sampaikan kepada masyarakat. Satu, terkait pendidikan. Pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah. Pemerintah pusat, provinsi, termasuk pemerintah daerah. Ada salah satu indikator yang harus kita selesaikan. Salah satunya tentang anak-anak sekolah. Ini jadi indikator yang harus diselesaikan oleh dalam ini mungkin dengan pesimisnya ada baik Pak Presiden, Pak Gubernur, termasuk Pak Bupati. Sektor pendidikan. Jangan sampai di daerah itu ada masyarakat yang masih tahu atau paling tidak sekarang udah wajar wajib belajar 9 tahun. Kelemahan karena keterbatasan dari sisi kuantitas para pegawai atau aparat pemerintah yang ada, sehingga kami butuh bantuan dari adik-adik para Mojang Jajaka di Kabupaten Ciamis. Mungkin akan beda kalau saya menyampaikan, beda dengan Mobilis menyampaikan. Itu kan. Jadi manfaatkan apa yang ada dalam diri kita. Intinya gini kan, apa yang ada di dalam diri kita itu ya kita tidak harus menghitung, tapi paling tidak satu hal aja yang ada dalam diri kita bisa berikan sebuah manfaat untuk orang lain. Nah, satu itu pendidikan, kesehatan itu jadi tanggung jawab kita. Sekarang yang lagi menjadi prioritas terutama program yang harus dilakukan terkait stunting. Bagaimana? Karena terkait dengan apalagi anak-anak remaja yang mungkin pada satu hari akan berkeluar. Di era yang sangat kompetitif, terutama untuk mempromosikan daerah.
pemerintah daerah khususnya dituntut untuk mempunyai sebuah ikatan. Jadi kalau bicara secara langsung kuliner misalnya itu bunga cakra, apalagi sekarang kan alun-alun ada bunga rafflesia. Bunga rafflesia itu kan bunga bangkai, adanya di Pangandaran, tidak lagi saat ini Pangandaran sudah menjadi DOB baru. Artinya bahwa mungkin bukan tidak pantas, sudah tidak pas, dan mudah-mudahan nanti ke depan saya belum melihat secara langsung BNT-nya. Ini alun-alun Ciamis ini akan dibangun oleh Pak Gubernur nilai kurang lebih 16 miliarnya Pak. Nanti akan luar biasa. Mudah-mudahan bunga cakra itu bisa, yang mungkin nanti cita-cita kita bahwa Ciamis ini salah satu kabupaten yang memang punya cerita. Nah ini kekuatan kita salah satunya. Tidak semua kabupaten kota yang katakan yang ada di Jawa Barat punya cerita dari Ciamis. Nanti Pak Sekdis Multora itu yang memahami tentang bagaimana budaya Ciamis, bagaimana tentang kultur yang ada Ciamis, bagaimana tentang sejarah Galuh segala macam. Nanti ya, kalau ada sudah ini, meskipun mungkin besok pada kegiatan pasang diri final terus saya makan jadi juara ada jangan harus diteruskan. Orang-orang atau ada yang terpilih mau jaga-jaga yang hadir di sini ini harus tetap menjadi sebuah satu kesatuan. 190 luar biasa. Nah ini kan ucapan pilih, jajanan pilih, itu kan seperti itu. Jadi insya bahwa mungkin salah satu menjadi tujuan ataupun harapan Kabupaten Ciamis bahwa kita ingin punya ikon yang lebih jelas, nyaulah gare-gare. Nah itu unggul, jadi masih banyak. Termasuk ketika di sini misalkan ada tubuh cakra, kembang cakra, orang lain sudah tahu di Kabupaten Ciamis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi hati-hati mendengar kenapa saya tidak terlalu dekat dengan Pak Asisten, karena saya bukan bicara. Jadi untuk membedakan saja, karena jarak saya dengan Pak Asisten dengan mereka sama ya. Jadi memang saya dulu mantan di Jakarta, tapi belum pernah ikut. Kalau pasang diri itu identik dengan seni budaya. Di luar itu pasti istilahnya bukan pasang diri, tapi lomba atau perlombaan. Nah, saya hanya sedikit saja titip buat Mojang, Jakarta, dari sekalian kebanggaan. Sebetulnya untuk menilai ini kan tidak hanya dilihat dari fisiknya saja. Ya, kalau saya menilai fisik mungkin saya juga tidak menilai 21, 23, 2, 3. Enggak, tapi kita lihat dari dalamnya. Nah, titip saja karena ini kalian semua mewakili Provinsi Ciamis. Jadi nilai budaya dan beban kalian nanti kita harus sekali Pak Asisten sudah bicara tentang Anda harus memberikan ciri bahwa saya Mojang dari Ciamis. Jadi artinya nilai-nilai budaya Ciamis itu tolong di santun, ramah, sopan. Nah itu nilai-nilai budayanya. Hebat apapun, sekeren apapun, kalau attitude-nya jelek, selesai. Saat itu pengintan jadi, mudah-mudahan katampi, kirang langkung punten, atau nuhun tanggal pesna, Pak Kadis, Pak Asisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.